Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan mulai perkuliahan mengenai keperawatan medikal bedah, yaitu sistem hematologi. Sebelum saya masuk ke penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem hematologi, terlebih dahulu saya ingin membahas mengenai proses pembentukan darah ya, atau review anatomi fisiologi proses pembentukan darah. Proses pembentukan darah atau yang kita kenal sebagai hematopoiesis. Jadi semua kata yang berakhiran poiesis itu berarti pembentukan. Jadi kalau hematopoiesis artinya adalah pembentukan hem atau pembentukan darah. Hematopoiesis atau hemopoiesis merupakan proses pembentukan darah. Dalam proses pembentukan darah ini diperlukan yang namanya hematopoietic stem cell atau sel induk pembentuk darah. Sel induk atau stem cell terdapat di sumsum tulang. Jadi sel induk atau stem cell terdapat di sumsum tulang ya, sumsum tulang atau bone marrow. Terutama sumsum tulang, terutama tulang-tulang yang panjang itu banyak sekali terdapat stem cell. Jadi misalnya apa tulang yang panjang? Tulang yang panjang itu misalnya tulang femur, tulang humerus. Nah, itu tulang-tulang yang panjang. Jadi semakin panjang tulang, semakin banyak stem cell. Oleh karena itu pada orang dewasa, proses hematopoiesis atau pembentukan darah ini sudah hampir seluruhnya terjadi di sumsum tulang. Sedangkan pada anak-anak, proses hematopoiesis atau pembentukan darahnya karena sumsum tulangnya masih pendek, sehingga pembentukan darahnya banyak terjadi di hepar ataupun limpa. Jadi kalau sudah masuki usia remaja, dewasa, hampir seluruh proses pembentukan darah terjadi di sumsum tulang, terutama tulang-tulang yang panjang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke proses pembentukan darah, yaitu di sumsum tulang. Sumsum tulang atau bone marrow ini memiliki yang namanya stem cell ya, atau sel induk. Nah, sel induk ini merupakan multipotent stem cell. Kenapa disebut multipotent stem cell? Karena sel ini bisa berkembang menjadi sel anak lainnya. Ya. Atau disebut juga pluripotent stem cell. Jadi sel induk atau stem cell ini akan berkembang menjadi myeloid stem cell dan lymphoid stem cell. Ya, myeloid dan lymphoid stem cell ini merupakan pluripotent stem cell ya, atau sel yang sudah berkembang. Kalau myeloid itu precursor, kalau lymphoid itu progenitor. Nggak apa-apa, ini untuk tidak harus dihafal, tapi untuk menambah wawasan saja. Nah, selanjutnya myeloid stem cell ini akan berkembang menjadi erythroblast, megakaryoblas, myeloblas, dan monoblas. Sedangkan lymphoid stem cell akan berkembang menjadi lymphoblas. Tentunya ini dengan bantuan beberapa senyawa kimia ya, seperti interleukin, kemudian ada juga kompartemen sel dan lain-lain ya. Nah, selanjutnya erythroblast dengan bantuan erythropoietin. Masih ingat ya erythropoietin?
Eritropoietin itu merupakan hormon yang dihasilkan oleh ginjal yang membantu proses pembentukan eritrosit atau sel darah merah. Eritroblas akan berkembang menjadi eritrosit, megakaryoblast akan berkembang menjadi megakariosit, myeloblas akan berkembang menjadi basofil, eosinofil, neutrofil, itu singkatannya saya letakkan di bawah ya. Kemudian monoblas akan berkembang menjadi monosit. Sedangkan limfoblas akan berkembang menjadi limfosit. Nah, selanjutnya limfosit akan berkembang menjadi limfosit B dan limfosit T. Sedangkan monosit, basofil, eosinofil, dan neutrofil serta limfosit ini merupakan leukosit ya, atau sel darah putih. Sedangkan megakariosit akan berkembang menjadi trombosit atau keping darah atau yang berfungsi untuk proses pembekuan darah, dan eritrosit muda akan berkembang menjadi eritrosit dewasa atau sel darah merah. Nah, jadi stem sel yang tadinya merupakan sel induk ini akan berkembang menjadi eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, dan trombosit atau keping darah. Ya, demikian tadi proses secara singkat mengenai hematopoiesis ya. Untuk lebih jelasnya kita bisa telaah lebih lanjut melalui literatur-literatur.